Kita lanjut bahas PTT Dunia Para Dewa episode 185. Oke lah, gak usah banyak mang ning mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat Xiaoyan sedang mengobrol bersama dengan Jing Wuchen, tiba-tiba saja kekuatan jiwa dari seorang Xiaoyan merasakan adanya 5 aura yang dengan cepat bergegas menuju ke arah mereka. Xiaoyan menepuk bahu dari seorang Jing Wuchen dan kemudian dia mengatakan, "Aku rasa entah aku penasaran atau tidak, saat ini kau perlu segera menyelesaikan suatu masalah." Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat Jing Wuchen terkejut yang kemudian dia menimpali. "Hah? Masalah apa?" Xiaoyan tertawa nakal. "Sepertinya kau berdiri terlalu maju lagi kali ini." Wajah Jing Wuchen berubah drastis. Setelah mendengarkan ucapan dari Xiaoyan, dia menoleh ke arah jalan setapak dan kemudian melihat 5 sosok bergegas dari kepulan debu. Hal ini membuat Jing Wuchen tak kuasa menahan amarahnya dan kemudian mengumpat, "Bertemu kalian lagi benar-benar menjadi kesialan bagiku." Setelah mengatakan hal seperti itu, Jing Wuchen pun segera menyerbu ke arah depan. Xiaoyan dan juga Long Yi keduanya saling bertukar pandang dan mereka berdua tentu saja tidak akan pernah membiarkan Jing Wuchen menghadapi 5 lawan sendirian. Jadi Xiaoyan bersama dengan Long Yi juga bergegas maju. Sosok-sosok itu yang merupakan 5 orang telah mendekat. Mereka adalah orang yang berasal dari ras besi Yao dan merupakan cabang dari ras Yao. Cukup terampil dalam hal pertahanan tubuh sehingga mereka cukup tangguh. Senjata yang mereka bawa juga lebih ampuh daripada senjata ras biasa. Jing Wuchen melirik ke arah Xiaoyan dan juga Long Yi. Lalu dia berkata, "Setidaknya kalian berdua punya hati nurani dan tidak meninggalkan diriku untuk menyelamatkan diri sendiri." Setelah berkata seperti itu, Jing Wuchen menghindari sebuah palu yang besar yang melesat dari udara. Dia menekan sebuah telapak tangan ke arah dada dari anggota ras besi Yao. Detik berikutnya dia menghentakkan kakinya dan segera berbalik, memperingatkan Xiaoyan dan juga Long Yi, "Kalian berdua hati-hatilah. Orang-orang ini jauh lebih kuat daripada 3 orang sebelumnya dan mereka juga cukup licik." Begitu selesai berbicara, Jing Wuchen menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat matanya terbelalak. Long Yi yang paling akhir, tapi dia bergerak dengan sangat cepat, merendahkan tubuhnya ke arah tanah, lalu melesat di bawah kaki dari anggota ras besi Yao, dan detik berikutnya dia juga melesat ke arah atas seperti kilatan petir. Tak lama kemudian, kekuatan petir yang luar biasa dikeluarkan di tangan kanannya, lalu seras! Serangan Long Yi pun mengenai leher dari salah satu anggota ras besi Yao. Setelah serangan pertamanya berhasil, Long Yi lantas tidak berhenti. Kaki kirinya juga langsung memutar dan kemudian diar menendang kepala lawan yang lainnya. Hanya dalam sekejap saja, orang yang terkena tendangan dari seorang Long Yi langsung roboh dan mereka juga telah tewas. Melihat kekuatan Long Yi, Xiaoyan tidak tinggal diam. Sosoknya juga melesat dengan sangat cepat. Lalu Xiaoyan melewati anggota dari ras besi Yao yang paling agresif. Dia menggunakan serangan siku dan mengenai tulang belakang dari lawannya ini. Krak! Suara tulang yang patah pun terdengar. Segera setelah itu, orang yang terkena serangan dari seorang Xiaoyan langsung ambruk di tanah tanpa perlu menoleh ke arah belakang. Xiaoyan kembali mengangkat lengan kirinya menghalangi serangan tangan dari anggota ras besi Yao yang lainnya yang sedang mengayunkan palu besar dari arah belakang Xiaoyan. Kemudian kaki kanan dari Xiaoyan dengan keras menendang orang dari anggota ras besi Yao itu, membuat mereka terkejut dan tidak pernah menyangka bahwa tendangan dari Xiaoyan yang tampaknya cukup lembut tapi membawa kekuatan yang luar biasa. Orang itu pun langsung kesakitan. Sementara Xiaoyan hanya tersenyum. Detik berikutnya dia menginjak kembali tubuh dari orang yang telah ditendangnya ini, dan Xiaoyan mencengkeram bagian bawah tubuh dari anggota ras besi Yao, sementara tangan kanannya menghantam dada dengan keras dan terdengarlah suara "Tidak!" Jeritan yang melengking itu
menjadi suara terakhir yang bisa dikeluarkan oleh orang yang telah diserang Soyen. Dan pada akhirnya anggota ras besi Yao tersebut ambruk di tanah. Setelah mengalahkan dua orang tersebut, Soyen pun tersenyum ke arah Jing Wuchen, di mana orang itu telah langsung memberikan tamparan 2 kali pada pipi dan juga telinga dari anggota terakhir ras besi Yao. Jing Wuchen melotot pada Soyen dan juga Long Yi. Lalu dia berkata dengan nada suara yang tidak percaya, "Sialan, ternyata mereka berdua jauh lebih ganas daripada aku." Soyen tidak menanggapi ucapan dari seorang Jing Wuchen ini dan dia hanya memberikan sedikit kedipan. Jing Wuchen merasa sedikit malu dan dia menggerutu tidak senang. "Meskipun aku harus mengakui, langkah terakhirmu menggunakan kekuatan mereka untuk melawan memang brilian, tapi jangan sombong. Aku masih memiliki beberapa kartu traf yang belum aku keluarkan." Jing Wuchen yang tadinya merasa Soyen dan juga Long Yi membutuhkan perlindungan dari dirinya, tapi tak disangka bahwa mereka sekuat itu. Tiba-tiba saja Long Yi menarik pakaian dari Soyen, membuat Soyen menatapnya dengan kebingungan lalu mengikuti arah dari jari Long Yi yang telah menunjuk, dan wajahnya juga langsung memerah. Di kedua sisi jalan, langkah kaki yang berat menimbulkan debu berwarna kuning. Aura yang tajam meraung ke arah mereka. Jing Wuchen berseru lalu melangkah maju. Ada orang di kedua sisi ini, dan kali ini akhirnya cukup adil bagi diriku. Setelah berkata seperti itu, Jing Wuchen pun menerjang ke arah kiri, dan Soyen hampir mengutuk Jing Wuchen karena hanya ada 3 orang di pihak yang didatangi Jing Wuchen. Sementara di pihak dari Soyen dan juga Long Yi ada sekitar 7 orang. Melihat Jing Wuchen telah menyatu dengan debu dan memulai pertarungannya dengan orang yang baru saja tiba, Soyen mendongak ke arah yang lainnya dan kemudian dia mengembuskan nafas. Dadanya dipenuhi niat pertempuran yang cukup bergelombang. Dengan doki yang telah mengalir di dalam dirinya, Soyen melangkah cepat ke arah depan dan kemudian memberikan tinjuan, melepaskan aura yang tak terbendung. Akhirnya pung! Pukulan berat Soyen ini menghantam perisai yang telah dipegang oleh orang yang menyerang dari barisan paling depan. Begitu pukulan tersebut mendarat, Soyen segera mengaktifkan dokinya kembali dan serangkaian suara krak! Tulang yang patah pun terdengar dari balik perisai itu. Kemudian orang tersebut jatuh ke tanah, memperlihatkan wajah yang telah dipenuhi dengan ketakutan. Soyen mengabaikan rasa takut dari lawannya. Doki di dalam dirinya meledak dan dia bergerak jauh lebih cepat dengan cara yang sangat ganas menerjang pada orang itu kembali. Tubuh Soyen telah ditempa oleh 3 api surgawi. Dia menyerap segel roh setelah memperoleh garis keturunan ras iblis dan juga telah direndam oleh cairan pembersih sumsum. Tubuhnya sekuat baja. Bagaimana mungkin seorang puncak bintang 4 biasa bisa mengalahkan seorang Soyen? Tak lama kemudian Soyen pun mendorong kakinya. Dia menggunakan tubuh dari orang yang telah dikalahkan sebagai tameng manusia untuk membuka jalan baginya dan juga Long Yi yang ada di belakangnya. Dengan tameng manusia ini, ayunan pedang dari ke-6 lawan yang lainnya menjadi tidak berguna. Bahkan mereka berenam cukup ragu-ragu, khawatir senjata mereka akan mengenai rekan yang telah dibawa oleh Soyen ini. Namun, bagaimana mungkin ada sebuah keraguan di dalam medan peperangan? Dalam sekejap mata, Soyen telah menerobos ke depan dari lawan yang telah memegang sebuah kapak besar. Sambil melambaikan tangannya, Soyen pun melemparkan tameng manusia itu yang hampir lumpuh ke arah lembah. Kemudian dia menendang rahang dari pria besar yang telah memegang sebuah kapak, membuatnya terhuyung mundur ke arah samping. Lalu Soyen pun kembali memberikan pukulan keras yang menghantam dadanya, membuat orang tersebut tersandung dengan bunyi puh. Akhirnya orang berbadan besar yang memegang kapak ini terjatuh ke tanah. Soyen pun segera mengatakan, medan pertempuran di dalam tempat ini benar-benar luar biasa. Soyen, dia segera berputar ke udara dan kaki kanannya seolah berubah menjadi tendangan yang luar biasa, menyapu ke arah bawah dengan keras. Dan kemudian seorang pria berjenggot lebat merasakan bahwa tendangan dari Soyen membawa sebuah tekanan yang luar biasa, membuatnya tidak berani meremehkan hal ini. Dan kemudian orang berjenggot itu pun mengayunkan tongkat berduri yang ada di tangannya yang telah dilapisi oleh racun yang ampuh.
tepat ketika kaki dari Soyen menyapu hendak mengenai orang berjenggot lebat itu. Sebuah tombak yang cukup panjang muncul entah dari mana, menangkis serangan dari palu gada berduri. Hal ini memungkinkan seorang Soyen tendangannya menyapu ke batang dari tombak tersebut tepat waktu. Soyen pun tersenyum. Kekuatannya telah terkonsentrasi pada satu kaki yang kemudian menembus batang tombak dan mengenai tongkat berduri dari pria berjanggut ini, lalu menembus tubuh dari pria berjanggut lebat itu, yang kemudian degar, tubuhnya pun meledak menjadi kabut merah. Soyen mengacungkan jempol pada Long Yi sambil berkata, "Bagus sekali Long Yi," karena ternyata tombak yang telah dilemparkan menuju tongkat berduri itu adalah tombak yang dibentuk menggunakan energi petir oleh seorang Long Yi. Mendengarkan pujian dari seorang Soyen, Long Yi hanya tersenyum malu-malu, dan detik berikutnya dia mengeluarkan sebuah raungan kekuatan naga, menyebabkan 4 orang yang masih tersisa hatinya bergetar hebat, dan energi di dalam dirinya yang baru saja mereka panggil juga menjadi meredup. Long Yi kembali mengeluarkan tombak petirnya dan memanfaatkan kesempatan ini untuk melemparkan tombak petir itu, yang kemudian mengenai salah satu dari 4 orang tersebut. Hanya dalam beberapa detik saja, 4 dari 7 orang yang tadi akan melawan Soyen dan juga Long Yi kali ini telah berhasil dilumpuhkan. 3 orang yang tersisa, pandangan mata mereka penuh dengan ketakutan, yang kemudian ketiganya saling bertukar pandang berbalik mundur untuk kabur dari dalam tempat ini. Melihat mereka bertiga telah melarikan diri, Long Yi hanya bisa berkata, "Apakah kalian ingin kabur dari kami?" Tidak semudah itu. Tanpa ragu lagi, Long Yi kembali mengeluarkan tombak petir miliknya, yang kemudian akan mengenai seorang pria berbadan besar dengan rambut berwarna abu-abu. Melihat kedatangan dari serangan tombak milik Long Yi itu, sang pria berbadan besar berambut abu-abu tersebut langsung mengeluarkan pedang beratnya untuk menangkis serangan tombak dari Long Yi ini. Sementara 2 orang yang lainnya yang telah berhasil melarikan diri sekarang telah dikejar oleh Soyen. Sang pria berambut abu-abu itu kini telah mengayunkan pedang besarnya menuju ke arah Long Yi, dan kemudian Long Yi menggunakan tombaknya untuk membentuk sebuah perisai emas, dan dia juga memberikan tekanan kepada si pria berambut abu-abu. Setiap tekanan yang diberikan oleh seorang Long Yi akan membuat pria berambut abu-abu ini langsung memuntahkan cairan merah. Namun si pria berambut abu-abu itu yang sudah benar-benar marah karena teman-temannya sudah meninggal, dia tidak akan menyerah meskipun harus mati. Si pria berambut abu-abu ini tiba-tiba saja menarik nafasnya dalam-dalam. Dia kemudian memejamkan matanya. Menyaksikan adegan seperti ini membuat Long Yi hanya bisa menyipitkan matanya sambil berkata, "Sial, ini tidak bagus." Karena Long Yi mengetahui bahwa kemungkinan pria berambut abu-abu ini akan menggunakan jurus pamungkasnya. Sebuah perasaan krisis hidup dan mati telah menerpa jantung dari seorang Long Yi. Dia kemudian menghentakkan kakinya dan mundur dengan cepat. Firasat Long Yi memang tidak salah. Tepat ketika sosok dari Long Yi bergerak mundur, sang pria berambut abu-abu telah mengubah posisinya, menggenggam pedang dengan kedua tangannya, dan kemudian dia melompat ke udara memberikan sebuah tebasan yang sangat cepat dan juga hebat ke arah Long Yi dari kejauhan. Itu adalah gerakan yang mungkin terlihat sangat sederhana, tapi sang pria berambut abu-abu ini tampaknya tidak mempertimbangkan bahwa mengingat jarak mereka, mungkin serangannya tidak akan bisa mengenai Long Yi, tapi dia tetap melakukannya dengan putus asa. Setelah memberikan tebasan terakhir menggunakan kekuatan pedangnya, namun tampaknya sia-sia. Tubuh dari pria berambut abu-abu ini bergetar, dan dia kemudian terjatuh. Kekuatan hidupnya benar-benar telah terputus. Long Yi yang melihat hal seperti ini hanya bisa berkata di dalam hati, apakah hanya seperti ini saja kekuatan yang telah dilemparkan pada saat-saat yang paling putus asa? Bagaimana mungkin serangan yang telah didukung oleh seluruh kekuatan hidup dari pria berambut abu-abu sangat sederhana?
Setelah berkata seperti ini, pupil mata dari seorang Long Yi tiba-tiba saja menyipit. Seluruh cairan merah di dalam dirinya mendidih. Energi petir telah mengalir melalui meridiannya dan dia mundur lagi dengan kecepatan 2 kali lipat lebih cepat daripada sebelumnya. Long Yi sudah sampai di tepi dari sebuah tebing yang cukup dalam dan seolah-olah tidak ada lagi tempat untuk mundur. Namun ekspresi wajah Long Yi tetap tak berubah. Dia dengan cepat mengetukkan jari kakinya ke arah tanah dan kembali mundur. Pada kekosongan tempat ini, tubuh dari Long Yi lalu berputar dan secara ajaib dia melesat ke arah samping, mendarat kembali di jalan yang jauh dari tebing jurang. Kali ini, di tepi pada tebing jurang itu muncul sesosok hantu yang memegang pedang dengan postur yang sama seperti si pria berambut abu-abu. Hantu ini mengangkat kedua tangannya, memegang pedang beratnya dan kemudian memberikan tebasan pada kekosongan. Cahaya pedang telah memancarkan sebuah suara yang tajam dan menimbulkan cahaya yang cukup menyilaukan. Long Yi yang berdiri di dekatnya mengamati aura pedang yang ganas sambil berkata, "Aku hampir terbalik." Di dalam jurang itu, sepertinya mereka yang berani memasuki goa darah pembantaian memang bukan orang yang baik. Sepertinya mulai sekarang, entah aku menghadapi semut atau gajah, aku tidak boleh terlalu ceroboh. Long Yi akan menghadapi serangan dari aura pedang, hantu dari pria berambut abu-abu yang telah menuju ke arahnya. Kita berpindah ke tempat dari Xiaoyan berada. Dia telah memulai pertarungan dengan 2 orang lainnya yang telah melarikan diri dan kali ini pertarungan itu juga hampir berakhir. Dengan peningkatan teknik doa pergerakan, sosok Xiaoyan bergerak secepat kilat. Bahkan tanpa perlu menggunakan sayap tulangnya, Xiaoyan telah mampu menampilkan sebuah teknik bertarung jarak dekatnya yang telah lama diabaikan selama ini. Semenjak tiba di dalam benua Dodi, Xiaoyan jarang mengandalkan tangan kosong untuk bertarung. Namun sekarang dia bisa kembali menggunakan tangan kosong di dalam sebuah pertarungan adalah sesuatu yang cukup menyenangkan. Xiaoyan merasakan sebuah gelombang kegembiraan di dalam hatinya. Dia bergerak melewati serangan dari kedua lawannya dengan sangat mudah. Dan kemudian tinju, jari, siku, lutut, kaki, semua yang dimiliki pada bagian tubuh Xiaoyan mendarat satu persatu pada kedua tubuh dari orang yang melarikan diri tersebut. Keduanya pun kebingungan, ketakutan, karena meskipun tubuh mereka tidak menunjukkan luka, tapi organ dalam mereka sepertinya telah mengalami sebuah situasi yang fatal. Hal itu semakin membuat keduanya menjadi putus asa, karena mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan lawannya ini memang terlalu cepat, sehingga setiap tebasan yang mereka lakukan sepertinya hanya mengenai sebuah bayangan samar. Xiaoyan tersenyum dan kemudian dia mengatakan, "Sudah saatnya aku mengakhiri pertarungan ini." Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan kemudian tegar memukulkan pada kepala salah satu orang yang telah kabur tersebut, membuat dirinya sangat terkejut dan dengan paksa menarik pedang yang ada di tangannya. Dia berjongkok menundukkan kepalanya dan dengan tergesa-gesa mengangkat kembali pedang emasnya itu di atas kepala dan berharap bisa menangkis pukulan dahsyat dari seorang Xiaoyan. Tidak terdengar bunyi dentingan tinju dan juga pedang emas yang bertabrakan seperti yang dibayangkan dalam tatapan mata terkejut dari rekan satu timnya. Kali ini tinju dari Xiaoyan telah menghantam kepala dari pria itu yang sebelumnya mengangkat pedang emas. Sang pria tersebut pun ambruk, dia tewas dalam tinjuan Xiaoyan. Rekan dari pria ini menatap Xiaoyan dengan penuh ketakutan dan Xiaoyan tersenyum padanya lalu berkata, "Kau lenyapkan dirimu sendiri, atau haruskah aku yang melakukannya?" Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan tersebut, satu orang yang tersisa ini kemudian berteriak, "Aku lebih suka jika kau yang meninggoy." Dan para laki orang itu pun meluncur ke arah Xiaoyan dengan sangat cepat sambil membawa pedang peraknya. Dan dia hendak memberikan serangan pada kepala Xiaoyan. Melihat bahwa pria yang membawa pedang perak itu, Xiaoyan masih tetap santai sambil berkata, "Kekuatanmu sudah habis dan kau tak perlu membuang-buang energi lagi." Tepat ketika pedang perak dari pria itu akan mengenai tubuh Xiaoyan, tiba-tiba saja Xiaoyan telah lenyap dari hadapan orang ini. Dan pria dengan pedang perak itu hanya menebas udara kosong.
Detik berikutnya dia ambruk melihat Soyen pada kejauhan sambil memuntahkan cairan merah dan meneriakkan kata-kata terakhir kepada Soyen untuk tetap bisa tenang di bawah pengaruh dari bulan merah. Kau benar-benar bukan manusia. Soyen menggelengkan kepalanya melihat pada orang berpedang perak ini sambil berkata, omong kosong. Jika aku tidak selalu bisa menjaga ketenangan, entah sudah berapa kali aku mati, seperti kau dan juga rekan-rekanmu itu. Bahkan dengan bulan merah yang ada di langit, pikiranku yang sedikit gelisah, tapi aku masih tetap bisa menjaga kewarasan dan juga tetap tenang. Setelah mengatakan hal seperti ini, Soyen pun berbalik dan dia berjalan menuju ke arah Long Yi, di mana saat ini Long Yi juga telah berhasil mengatasi serangan pedang aura dari hantu pria berambut abu-abu. Pertarungan dari Long Yi sendiri juga telah selesai. Sang pria berpedang perak yang juga telah kehabisan kekuatan hidup di dalam dirinya, dia saat ini juga telah tewas. Long Yi juga mendekat pada Soyen lalu dia berkata, ayo kita lihat bagaimanakah keadaan dari Jing Wuchen sekarang. Soyen tersenyum. Lalu dia berkata pada Long Yi, kau tidak perlu khawatir. Dengan kecepatan Jing Wuchen, ketiga orang yang telah menjadi lawannya mungkin tidak bisa menyentuhnya sedikit pun. Soyen kemudian mulai mengumpulkan cincin penyimpanan dari 5 orang yang telah dia kalahkan. Pandangan mata dari Long Yi kemudian melihat ke arah belakang. Dia mengamati Jing Wuchen yang bertarung di kejauhan sambil berkata, kalau begitu kita tidak perlu repot-repot untuk mengurusinya. Jing Wuchen kemudian berteriak pada Long Yi dan juga Soyen, kalian berdua orang yang tidak tahu terima kasih, menyaksikan aku berjuang sendiri untuk hidupku, dan kalian malah duduk diam saja seperti itu. Melihat kemarahan dari seorang Jing Wuchen membuat Soyen tersenyum. Lalu dia mengatakan, kau sendiri yang memilih untuk melawan 3 orang itu sendirian. Kenapa kau harus menyalahkan kita? Sambil menendang musuh terakhirnya, Jing Wuchen berkata, sepertinya aku telah membuat pilihan yang salah. Orang terakhir itu telah dikalahkan oleh seorang Jing Wuchen. Dan kemudian dengan ekspresi yang kesal, Jing Wuchen berjalan menuju ke arah Soyen dan juga Long Yi sambil berkata, aku tidak mengerti kenapa penilaianku kali ini selalu buruk sejak aku bertemu dengan kalian berdua. Soyen bersandar pada sebuah batu yang cukup besar sambil bercanda. Sebenarnya Long Yi dan juga aku tidak keberatan bertukar lawan dengan dirimu. Jing Wuchen bergidik menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku tidak mau bertukar lawan. Ketika Jing Wuchen melihat adanya sebuah aura pedang yang telah mampu memaksa Long Yi pada serangan terakhirnya, membuat Jing Wuchen hanya bisa bergidik, merasakan sedikit ketakutan tumbuh di dalam hatinya. Dan kemudian dia kembali berkata pada Soyen dan juga Long Yi, tapi sungguh kalian berdua benar-benar jauh melampaui imajinasi dari diriku. Kalian sangat ganas. Aku tidak pernah menyangka ada orang sekuat dirimu di dalam klan Xiao. Mungkinkah kau benar-benar tokoh legendaris itu? Namun sebelum Soyen menjawabnya, Jing Wuchen sudah menepis perkataannya sendiri. Tapi tampaknya mustahil. Meskipun aku salah menilai sejak awal, tokoh legendaris dari klan Xiao itu sangatlah kaya dan tidak ada alasan atau kebutuhan bagi dirinya untuk mempertaruhkan nyawa datang ke dalam alam ilusi ini tanpa pengawal yang memadai. Ini bukan tempat untuk bermain-main dan aku belum pernah mendengar orang itu membawa anak kecil di sampingnya. Jing Wuchen lalu bersandar pada batu yang ada di sebelah dari Soyen dan dia sama sekali tidak menyadari ekspresi Soyen yang terus berubah dengan tatapan mata yang kesal. Karena sebenarnya Jing Wuchen pernah mendengar nama dari Soyen, tapi dia tidak pernah mengetahui apabila orang yang ada di dekatnya saat ini adalah benar-benar Soyen yang terkenal itu. Long Yi duduk bersila di depan dari Soyen, menatap tajam pada Jing Wuchen sambil mengatakan, aku akan memberikanmu sebuah peringatan terakhir. Dasar gembel, jangan panggil aku bocah nakal lagi. Jing Wuchen pun melihat pada Long Yi. Bocah, kenapa kau masih kecil tapi emosimu meluap-luap seperti itu? Sama sekali kau tidak sopan. Melihat Jing Wuchen benar-benar mengabaikan peringatannya, Long Yi langsung berdiri dengan mata yang memancarkan kekuatan luar biasa. Menyaksikan adegan seperti ini, Jing Wuchen pun melihat pada Soyen sambil berkata, aku katakan, saudara Xiao, kau harus mengendalikan bocah nakal ini. Dia masih sangat muda, tapi selalu berteriak dengan cara yang tidak sopan
dan bahkan menantang orang yang jauh lebih tua darinya. Bagaimana mungkin ada bocah nakal seperti ini? Soyen mengabaikan kata-kata dari seorang Jing Wuchen, dan detik berikutnya pandangan mata Soyen melihat pada bulan merah yang ada di langit. Jing Wuchen hanya bisa menggelengkan kepalanya tak punya pilihan lalu berkata, "Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih jarang memanggilmu dengan sebutan bocah nakal." Long Yi mengoreksi jawaban Jing Wuchen, "Bukan lebih jarang, tapi kau dilarang memanggilku dengan sebutan bocah nakal lagi, oke?" Soyen menyela pertengkaran dari keduanya. "Sudah, diam kalian berdua. Lihatlah, bulan purnama merah akan segera tiba. Saat kita pertama kali masuk dalam tempat ini, bulan merah yang ada di langit hanyalah bulan sabit, dan kali ini akan benar-benar menjadi bulan purnama." Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen membuat Long Yi dan juga Jing Wuchen keduanya berhenti berdebat dan sama-sama melihat pada bulan yang ada di langit yang ternyata memang benar akan menjadi bulan purnama merah. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Hal seperti apakah yang cukup mengerikan yang akan datang dibawa oleh bulan purnama merah? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.